Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Kembali lagi bersama Ustazah Dila. Seperti biasa, di hari Senin kita akan belajar pelajaran tematik bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca lafaz basmalah dan disambung doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Wah, tidak terasa ya, sekarang kita sudah masuk pelajaran tematik tema 7. Hari ini kita akan belajar tentang kosakata baku atau tidak baku dan ulasan teks. Pelajaran hari ini bisa anak ustazah lihat di buku tema 7, subtema 1 dan subtema 2. Setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak ustazah diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi atau mengenal kosakata baku dan kosakata tidak baku. Yang kedua, anak-anak ustazah mampu menuliskan ulasan dari teks yang dibaca. Selain itu, setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak ustazah juga diharapkan memiliki karakter-karakter sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan berlatih ikhlas dalam beramal. Yang kedua, belajar amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, membiasakan hidup ramah lingkungan atau go green. Yang keempat, belajar mengaitkan Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, membiasakan diri belajar dengan baik dan memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Pelajaran kita hari ini akan berkaitan dengan hadis yang akan ustazah sampaikan, yaitu hadis dari riwayah Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh ada seorang laki-laki yang berbicara dengan satu kata yang ia tidak menganggapnya berarti. Namun karena sebab itu ia jatuh ke dalam neraka selama 70 tahun. Dari hadis ini dapatlah kita ketahui bahwa orang yang mengucapkan satu kata yang tidak berarti bisa masuk ke dalam neraka selama 70 tahun. Contohnya dia mengejek temannya hanya satu kata. Dia ejek temannya dan sudah berhari-hari dia sudah lupa, temannya juga sudah lupa. Tapi hal itu sudah dicatat oleh malaikat, maka nanti akan diberikan hukuman ataupun ganjaran 70 tahun di neraka. Maka dari itu anak ustazah kita harus menjaga lisan kita. Alangkah lebih baik kalau tidak ada hal-hal yang ingin disampaikan, kita lebih bagus diam, berkata baik atau diam. Oke, kita akan masuk ke pelajaran kita yang pertama, yaitu tentang kosakata baku dan kosakata tidak baku. Apa sih itu ustazah kosakata baku dan kosakata tidak baku? Ya, kosakata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Ya, kaidah pedoman bahasa yang sudah ditentukan ini bisa kita lihat di KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kosakata baku ini adalah kata yang sudah sesuai dengan KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kosakata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Berarti dia sudah melenceng dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak ustazah bisa lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia ini di perpustakaan ataupun bisa lihat secara online di website KBBI Online. Oke, supaya anak ustazah lebih paham apa itu kosakata baku dan apa itu kosakata tidak baku, ayo kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, kosakata tidak baku adalah kata yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kata-kata yang biasa anak ustazah ucapkan ketika berbicara dengan teman-teman anak ustazah, dengan adik. Sedangkan kosakata baku adalah kata yang biasa digunakan dalam suasana yang resmi, bisa dalam bentuk tulisan maupun ungkapan. Kalau dalam bentuk tulisan, biasanya kata baku ini digunakan pada surat pemerintahan, surat dari sekolah. Sedangkan kalau dalam bentuk ungkapan, berarti ketika
anak ustazah berbicara dengan guru, maka gunakanlah kosakata yang baku. Kemudian anak ustazah berbicara dengan orang yang lebih tua ataupun berbicara ketika ada rapat ataupun diskusi, maka itu digunakan kosakata yang baku. Contohnya, kata yang tidak baku ini adalah apotik. Ya, kalau anak ustazah ngomong sama temannya, misalnya, belikan dulu obat di apotik, boleh anak ustazah bilangnya apotik. Tapi kalau anak ustazah ingin menuliskan tugas, menuliskan kata apotik ini di dalam surat, maka tulisnya apotek. Karena apotek adalah kata yang baku, yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian contohnya lagi, kasih. Misalnya anak ustazah mau bilang, kasihkan dulu pulpen ini sama temanmu, seperti itu anak ustazah bilangnya. Nah, kalau dalam bahasa sehari-hari boleh bilang seperti itu. Tapi kalau menulis kalimat, maka gantilah kata kasih itu dengan beri. Berikanlah pulpen itu kepada temanmu, seperti itu. Kemudian kata yang tidak baku ada utang ya. Biasanya anak ustazah bilangnya bukan hutang ya, tapi utang. Jadi kata yang benar itu adalah hutang ya, bukan utang. Kemudian ada antri ya. Antri itu bukan kata baku ya. Yang benar itu adalah antre. Antre dulu supaya lebih rapi, bukan antri. Tapi kalau anak ustazah ngomongnya di antara teman-teman anak ustazah boleh bilangnya antri. Tapi kalau dalam suasana yang resmi, contohnya dalam sebuah diskusi ataupun rapat, maka bilanglah antre. Kemudian atlet. Nah, atlet itu adalah kosakata yang tidak baku. Yang baku itu adalah atlet. Contohnya, anak ustazah disuruh memperkenalkan diri di depan orang ramai ya kan. Anak ustazah bilang, nama saya ini, misalnya saya Ahmad, saya ingin menjadi seorang atlet ya, menjadi seorang atlet bukan atlet. Oke, ciri-ciri yang kedua, kosakata ataupun kata tidak baku itu dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Sedangkan kalau dia kata baku, dia tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah maupun bahasa asing. Supaya lebih mudah ustazah menjelaskannya, ustazah bilangnya kata baku aja ya, kata baku dan kata tidak baku ya. Kosakata sama kata itu sama. Oke, contohnya kalau kata tidak baku, foto. Foto itu bukan bahasa yang baku ya. Foto itu berasal dari bahasa Inggris, maka kata yang baku adalah foto ya. Jadi kalau mau bilangnya itu foto bukan foto ya. Kemudian fotokopi ya. Kata yang baku adalah fotokopi. Kemudian ada pasport ya. Dalam bahasa Inggris itu benar pasport, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kata yang baku adalah paspor. Kemudian ada tropi ya, tropi. Misalnya kalau anak ustazah menang dapat tropi ya kan, ataupun piala. Sedangkan dalam kosakata yang baku ataupun kata yang benar adalah trofi, seperti itu. Oke, kemudian ciri-ciri yang ketiga, kata tidak baku ini seringkali tidak memakai imbuhan. Sedangkan kalau dia kata baku, dia biasanya pakai imbuhan. Contohnya, dalam sebuah kalimat ya kan, biasanya kalau kalimatnya tidak baku, dia menulisnya ia tendang bola ya. Biasanya anak ustazah bilangnya tendang aja ya kan, bukan menendang. Kemudian ayah kerja di kantor. Misalnya ada yang tanya, Ahmad, ayahnya kerja di mana? Ayah kerja di kantor. Jarang bilangnya ayah bekerja di kantor ya. Jadi yang bakunya itu, yang benarnya adalah ayah bekerja di kantor. Biasanya kalau kata yang baku itu dia seringkali memakai imbuhan. Oke, kemudian yang keempat, ciri-ciri kosakata baku dan tidak baku adalah kalau kosakata tidak baku, dia menggunakan kata atau huruf secara tidak tepat atau berlebihan. Sedangkan kalau dia katanya baku, dia menggunakan kata atau huruf secara tepat dan tidak berlebihan. Contohnya, pada kosakata tidak baku ada pada kalimat para guru-guru ya. Para guru-guru itu adalah kata yang berlebihan. Karena penggunaan kata para itu artinya menunjuk kepada orang yang banyak. Sedangkan guru-guru, berarti lebih dari satu guru, maka sangat-sangat berlebihan. Jadi yang bakunya itu adalah para guru. Jadi para guru maksudnya gurunya itu lebih dari satu. Nggak perlu kita bilangnya para guru-guru. Contohnya lagi anak ustazah bilangnya para murid-murid, ya nggak perlu ya, seharusnya bilangnya para murid karena para itu sudah ditujukan untuk orang yang banyak. Kemudian contohnya lagi dalam sebuah kalimat, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kejadian perampokan itu ustazah. Iya, ini adalah kata yang berlebihan.
Kalau di sini sudah dibuatnya melihat. Melihat pasti jelas dengan menggunakan mata. Dibilangnya di sini melihat dengan mata kepala saya sendiri. Iya, ini sudah berlebihan. Cukup kita bilang saya melihat kejadian perampokan itu. Karena orang sudah tahu melihat pasti menggunakan mata. Nggak ada yang melihat menggunakan kuping, nggak ada yang melihat menggunakan hidung, ya kan? Kemudian, nah di sini ada kata yang hurufnya itu berlebihan. Contohnya adalah insyaf. Insyaflah wahai manusia. Nah, jadi yang benar itu adalah insaf, ya, tanpa huruf y, ya. Insyaf ini berasal dari bahasa Arab, ya kan, berarti ini adalah bahasa asing. Kalau dibuat ke bahasa Indonesia, menjadi kata Indonesia adalah insaf. Kemudian ada syaraf, ya, syaraf. Jadi yang benar itu adalah saraf, ya, nggak pakai y, jadi pakai huruf sa saja, bukan huruf sya, ya. Kemudian ada syah, syah. Yang benar adalah sah, bukan syah. Dan kemudian ada ijazah. Ijazah ini adalah kata yang salah, ya. Yang benar adalah ijazah. Berarti pakai huruf ja sama huruf za. Ijazah, bukan ijazah. Jadi itulah ciri-ciri dari kosakata baku dan kosakata tidak baku, ya. Kemudian Ustazah mau tambahin, ya, contoh kosakata baku dan kosakata tidak baku supaya anak Ustazah, oh ya ampun Ustazah, rupanya ini yang sering saya ucapkan kata baku. Oh, rupanya ini yang sering saya ucapkan kata tidak baku. Ya, bisa anak Ustazah baca sendiri, ya. Kemudian Ustazah, bagaimanakah cara kita supaya menguasai, supaya tahu kosakata baku ini? Ya, ada 3 cara. Cara yang pertama adalah hafal sedikit demi sedikit. Ya, kalau anak Ustazah banyak waktu luang, silakan hafal kata-kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, ya kan? Ataupun yang di kotak Ustazah ini aja lah, di tabel ini, ya, dihafal. Kemudian yang kedua, gunakan sesering mungkin. Iya, sering-sering gunakan kata yang baku, bukan kata yang tidak baku. Contohnya bilang spray jadi spray, ya. Kemudian bilang rapot jadinya rapot. Sering-sering kita gunakan kata itu sehingga ya terbiasa menggunakan kata yang baku. Yang ketiga, cek menggunakan KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI online. Iya, misalnya anak Ustazah ragu, ini kata yang saya ucapkan udah bener nggak ya sesuai KBBI? Bisa anak Ustazah lihat di internet, ya, namanya KBBI online, atau lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ada di perpustakaan. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu membuat ulasan sebuah teks. Ulasan itu apa, Ustazah? Ayo kita lihat selanjutnya. Ya, ulasan adalah penilaian ataupun review terhadap sebuah karya, seperti kayak karya sastra, contohnya novel, puisi, teks, dan drama. Bisa juga karya seni, contohnya tari, musik, lukisan, dan film, ya. Jadi ulasan itu adalah review. Pasti anak Ustazah pernah lihat di YouTube, kan? Misalnya dia baru beli slime, ya kan? Review slime. Kemudian dia baru beli misalnya makanan, ya. Misalnya ayam geprek, review ayam geprek level 15. Nah, kalau dia misalnya mengulas ataupun mereview buku, maka namanya ulasan buku. Kalau dia mengulas film, maka namanya ulasan film. Kalau dia mengulas makanan, ulasan makanan, ya, berarti. Kalau dia mengulasnya teks, maka namanya ulasan teks. Jadi ulasan itu adalah review ataupun penilaian terhadap suatu teks. Oke, paham anak-anak Ustazah? Oke, selanjutnya, ini tujuannya apa sih Ustazah kita membuat ulasan sebuah teks? Iya, ada 3 tujuan. Yang pertama, membantu pembaca untuk mengetahui isi dari sebuah karya secara umum. Jadi biasanya orang itu kok misalnya mau beli buku, ya kan, dia baca dulu ulasan ataupun review, seperti ini ceritanya, mantap juga ceritanya nih, maka dibelinya lah nanti buku. Jadi itulah fungsinya ataupun tujuannya dibuat sebuah ulasan, supaya pembaca ataupun penonton itu tahu, oh kira-kira kayak ginilah ceritanya, oh sepertinya bagus, maka nanti ditontonnya. Yang kedua adalah memberikan pertimbangan untuk pembaca sebelum memutuskan untuk membeli, memilih, serta menikmati sebuah karya. Jadi anak Ustazah setelah dia melihat ini, review ataupun ulasan ini, maka nanti pembacanya tuh, oh bagus ceritanya, aku belilah bukunya. Atau dia lihat review film, ya, ataupun ulasan film, oh bagus filmnya, nanti aku tonton lah. Tapi kok misalnya dia lihat juga, ya kan, review bukunya itu nggak bagus, ya kan, nggak bagus review bukunya ini, nggak jadilah dia beli, seperti itu. Sama kayak kita lihat ini,
youtuber di YouTube itu kan, ya recommended banget makanannya, kalian harus coba katanya gitu. Jadi kita pun tergugah ya kan, nanti pengen ku beli lah makanannya, seperti itu. Yang ketiga adalah menunjukkan pandangan penulis terhadap sebuah karya. Jadi dengan penulis itu membuat sebuah ulasan, maka dia akan memberikan pendapatnya ataupun pandangannya terhadap karya itu. Apakah karya itu bagus ataupun karya itu tidak bagus, atau dia bagus cuma ada kekurangannya maupun kelebihannya. Yang kita pelajari hari ini adalah ulasan ataupun review sebuah teks. Jadi bagaimanakah cara membuat ulasan sebuah teks, Ustazah? Iya, ada dua cara. Ada dua step. Langkah pertama kita harus membaca teksnya. Ya, gimana mau buat ulasannya Ustazah kalau nggak dibaca ya kan? Yang kedua baru kita menuliskan ulasan teksnya itu ataupun review teksnya seperti gambar di samping. Jadi pada ulasan teks ini ada 5 bagian. Yang pertama adalah judulnya. Ya, wajib kita tulis judulnya ya. Apa judul teks yang kita baca? Kemudian adalah bagian yang paling menarik, ya setelah anak ustazah baca teksnya ini bisa anak ustazah tulis, bagian paling menariknya itu apa dalam teks tersebut. Kemudian yang ketiga, menuliskan informasi penting. Ya, ini sudah kita pelajari ya di tema 5. Apa informasi penting yang kita dapatkan dari teks yang kita baca. Yang keempat, pendapat saya tentang teks ini. Ya, contohnya anak ustazah buat, menurut saya teks ini sangat menarik dan wajib untuk dibaca. Bisa juga kalau menurut anak ustazah nggak bagus teksnya, pendapat saya, menurut saya teks ini biasa aja, tidak layak untuk dibaca misalnya. Wah, kejam sekali reviewnya. Kemudian yang kelima adalah saya menyarankan atau tidak menyarankan teks ini. Ya, berarti yang kelima ini recommended atau tidak recommended teks yang kita baca ini. Misalnya, saya menyarankan teks ini untuk dibaca karena kisahnya sangat menarik dan sangat mudah dipahami. Atau anak ustazah buatnya, saya tidak menyarankan teks ini untuk dibaca karena ceritanya sangat tidak menarik, misalnya seperti itu. Oke, di sini ustazah sudah membuat ulasan teks dari buku tema 7 ya, halaman 4 sampai 6, yaitu tentang peristiwa kedatangan bangsa barat. Bisa ustazah lihat di buku ya sambil kita pelajari sama-sama. Oke. Setelah ustazah baca kurang lebih 2 kali teks tersebut, ustazah buatlah ulasan teksnya. Yang pertama judulnya adalah peristiwa kedatangan bangsa barat. Kemudian bagian yang paling menarik ya, setelah ustazah baca, menurut ustazah bagian paling menarik adalah, jadi orang barat itu pergi menjajah Indonesia karena rempah-rempahnya. Ya, sekitar abad 15 di Eropa harga rempah-rempah itu sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas ya, gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Jadi menarik sekali ya, rupanya pada abad 15 itu harga rempah-rempah contohnya itu ada cengkeh, lada, setara dengan harga emas. Ya kan? Nah, berarti sangat istimewa lah rempah-rempah ini. Makanya sampai orang Eropa itu datang menjajah Indonesia. Kemudian informasi yang penting setelah ustazah baca, informasi yang penting adalah faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. Yang A, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold, adanya keinginan menyebarkan agama, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel, adanya keinginan mencari kekayaan atau glory, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, pendapat saya tentang teks ini. Oke, jadi kalau anak ustazah ditanya pendapat, maka biasakan menjawabnya dengan menggunakan menurut saya, menurut pendapat saya. Ya, seperti itu ya. Oke, di sini ustazah buat, menurut saya, teks peristiwa kedatangan bangsa barat ini sangat menarik dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang asal mula penjajahan di Indonesia. Ya, dari teks ini ustazah jadi tahu, kenapa ya alasannya orang Eropa itu menjajah Indonesia, seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima, kira-kira ustazah menyarankan atau tidak menyarankan untuk membaca teks ini? Ya, inilah jawaban ustazah. Saya sangat menyarankan teks ini untuk dibaca karena isinya sangat menarik dan mudah dipahami. Teks juga dibuat dengan poin-poin serta diberikan gambar sehingga pembaca tidak akan bosan ketika membaca teks ini. Jadi inilah ulasan teks yang sudah ustazah baca. Berarti teksnya ini sangat recommended ya, sangat disarankan untuk dibaca. Oke, next. Tugas hari ini.
Tugasnya buatlah ulasan teks. Judulnya Sistem Tanam Paksa Pemerintah Kolonial Belanda pada buku tematik tema 7 halaman 30 sampai 32. Jadi anak ustazah buatlah ulasan teksnya seperti yang sudah ustazah contohkan ini ya. Ya, buat ulasan teksnya sebagus mungkin. Dan ingat ya, ulasan teks itu adalah pendapat anak ustazah. Jadi sesuai dengan opini atau pendapat anak ustazah, jangan pendapat orang lain. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga anak ustazah paham dengan materi yang sudah ustazah jelaskan. Dan jangan lupa tetap semangat belajar walau belajar dari rumah. Ustazah tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.